Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Febrianti dengan NPM 7212131244, berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang resume materi MSDM pada pertemuan minggu kelima tentang penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk mengevaluasi perilaku dan prestasi kerja para karyawannya, dan untuk menentukan kebijaksanaan yang selanjutnya. Penilaian kinerja merupakan hal yang berkenaan dengan seberapa baik seseorang dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepadanya. Penilaian pekerjaan merupakan atau berkaitan dengan seberapa pentingnya sebuah pekerjaan akan berharga dan berguna di dalam suatu organisasi. Indikator penilaian prestasi kerja yang pertama yaitu sebagai evaluasi perilaku, prestasi kerja, dan potensi pengembangan yang akan dilakukan. Yang kedua, merupakan proses estimasi dan nilai keberhasilan tugas pelaksanaan karyawan. Yang ketiga yaitu membandingkan realisasi nyata dengan standar yang akan dicapai karyawan. Yang keempat yaitu hal yang dilakukan oleh para atasan kepada para bawahan. Yang kelima yaitu hasilnya akan digunakan untuk mengambil kebijaksanaan yang selanjutnya. Manfaat penilaian prestasi kerja yang pertama bagi karyawan, berguna untuk memberikan umpan balik berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan, potensi yang pada akhirnya berguna untuk menentukan jalur rencana dalam pengembangan akhir. Bagi organisasi yaitu untuk pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti kebutuhan, program pelatihan, perekrutan, seleksi, penempatan, promosi, dan sistem imbalan keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia secara efektif. Metode penilaian kinerja karyawan. Yang pertama yaitu dilakukan secara kebetulan atau tidak sistematis. Yang kedua yaitu dilakukan dengan cara tradisional atau dengan cara menentukan karakteristik dari karyawan dan sumbangan karyawan tersebut terhadap organisasi ataupun keduanya. Yang ketiga dilakukan dengan cara MBO atau MBS. Penilaian yang tidak sistematis merupakan penilaian yang dilakukan tidak konsisten dan secara kebetulan, yang dilakukan dan dianalisis ketika ada jabatan yang lowong. Yang kedua yaitu penilaian tradisional atau secara sistematis merupakan penilaian dilakukan dengan cara perankingan dan yang kedua perbandingan karyawan dengan karyawan yang lainnya. Yang ketiga dengan cara grading. 4 bisa dengan cara checklist. Yang terakhir yaitu dengan cara MBO atau MBS merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan melibatkan seluruh para anggota yang ada di dalam satu perusahaan untuk menetapkan sasaran dari suatu organisasi tersebut. Ranking merupakan cara penilaian kinerja karyawan dengan cara membandingkan karyawan satu dengan karyawan yang lainnya untuk mengetahui siapa yang lebih baik. Rumusnya yaitu N buka kurung N kurang 1/2. N adalah jumlah banyaknya dari para karyawan. Misalkan ada 5 karyawan yaitu karyawan A, B, C, D, dan E, maka cara perankingan yaitu kita harus membandingkan karyawan A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E, dan seterusnya. Pembandingan karyawan dengan karyawan lainnya biasanya dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memilih dan menjelaskan terhadap faktor yang akan dinilai, misalkan yaitu usaha, skill, tanggung jawab, dan kondisi dalam pekerjaan. Yang kedua itu mengadakan pemilihan jabatan kunci. Jabatan kunci hendaknya memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki deskripsi yang cukup jelas. Yang kedua merupakan jabatan yang dianggap penting. Yang ketiga yaitu memiliki faktor
yang dipandang cukup luas, jabatan yang dipandang cukup luas. Yang terakhir yaitu hendaknya mencakup jabatan dari atau pada tingkat upah tertinggi dan pada upah tingkat terendah. Yang ketiga yaitu diadakan penilaian atas faktor-faktor jabatan yang dilakukan oleh suatu tim. Yang keempat, setelah ranking, jabatan kunci diperoleh, selanjutnya disusun alokasi dari nilai uang untuk menentukan besarnya upah. Yang kelima, jika ranking dan nilai rupiah untuk jabatan kunci sudah tersusun, baru diadakan penilaian terhadap jabatan lainnya dengan membandingkan faktor jabatan dengan jabatan kunci. Grading. Pada metode ini, suatu deskripsi yang jelas telah dibuat oleh setiap kategori. Dengan seksama, kategori untuk prestasi, kerja karyawan misalnya baik sekali, memuaskan, dan kurang memuaskan. Masing-masing mempunyai definisi kriteria yang jelas. Skala penilaian grafis. Dalam metode ini memungkinkan penilai untuk menandai kinerja karyawan pada rangkaian kesatuan. Karena kesederhanaannya, metode ini sering digunakan. Penilaian menandai nilai yang sesuai pada skala tersebut. Untuk setiap tugas yang akan tercantum atau yang sudah tercantum, perincian lebih lanjut dapat ditambahkan pada tempat yang kosong untuk komentar di bawah setiap elemen. Pendekatan MBO atau MBS. Dalam metode ini dilakukan dengan cara melibatkan seluruh anggota di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu sasaran dalam organisasi tersebut. Pendekatan formal yang mensyaratkan pengembangan rencana tujuan yang rinci pada semua level organisasi. Keunggulan dari MBO. Yang pertama yaitu tujuan sistematis spesifik dan menantang. Kedua yaitu memperlihatkan hasil yang nyata. Dan yang ketiga itu evaluasi bersifat objektif. Kelemahan dari MBO sendiri yaitu sangat bersifat individualis. Yang kedua itu bisa menghambat sasaran yang satu kepada sasaran yang lainnya. 3. Sulit menetapkan sasaran yang mempunyai tingkat kesulitan yang lain. Kendala dalam penilaian prestasi kerja. Yang pertama yaitu halo efek, merupakan penilaian karena adanya faktor kedekatan. Yang kedua yaitu leniency, penilaian yang cenderung memberikan nilai terlalu tinggi. Yang ketiga yaitu strictness, merupakan penilaian yang dilakukan atau cenderung melakukan penilaian dengan memberikan nilai yang terlalu rendah. Yang keempat yaitu central tendency, penilaian yang cenderung memberikan nilai rata-rata. Yang kelima yaitu personal biases, penilaian kinerja yang memberikan nilai karena latar belakang suku sama dengan baik. 6 kunci dalam melakukan evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu fokus pada perilaku, bukan pada orangnya. Yang kedua yaitu mencoba untuk tidak dipengaruhi oleh perbedaan status. Yang ketiga yaitu hindari kesalahan dalam penilaian. Yang keempat yaitu menjadi pendengar yang aktif. Yang kelima yaitu mencari sumber informasi yang banyak. Yang keenam yaitu tidak dilakukan secara formal. Baiklah, hanya materi ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Saya Sofia Febrianti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.